Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip ya. Stay tune. Saya Ayu Pasika, saya dari Stiker Cendekia Utama Kudus. Nah, di sini saya mau melakukan pengajian yaitu guna untuk melengkapi data praktik keperawatan klinik saya. Apakah Ibu bersedia? Iya. Nanti saya akan menanyai Ibu tentang keluarga Ibu, tentang anak Ibu. Nah, kenapa saya menanyai tentang anak Ibu ke jenengan? Karena yang lebih dekat dengan anaknya itu Ibu sendiri ya. Nama kepala keluarganya siapa, Bu? Bapak Adi. Bapak Adi. Di sini anggota keluarganya berapa orang? 4 orang. Yang terdiri dari Bapak Adi, Ibu sendiri. Ya. Lalu anak pertamanya? Anak pertama perempuan, anak kedua ini laki-laki. Nah, terus saya mau menanyai untuk umur Bapak Adi sendiri berapa ya, Bu? 46. 46. Lalu umur ibunya? 41. 41. Umur anak pertamanya, Bu? 22. 22. Untuk adiknya ini? 7 tahun. 7 tahun. Adiknya ini kelas berapa? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD ya. Nah, pekerjaannya Bapak apa, Bu? Nelayan. Nelayan. Agamanya Islam sedanten nggih. Ya. Terus alamatnya ini di Desa Karang. Ya. RT RW-nya berapa, Bu? RT 5 RW 1. RT 5 RW 1. Bu, Bapak sendiri punya saudara berapa ya? 7 saudara. 7 bersaudara. Bapak anak keberapa? Anak kelima. Anak kelima. Lalu ibunya? 4 saudara. 4 bersaudara. Anak keberapa, Bu? Anak keempat. Untuk orang tuanya masih hidup semua nggih? Untuk orang tua Bapak Adi meninggal bapaknya. Nggih. Untuk orang tua saya masih semua. Nggih, Bu. Bahasa yang sering digunakan sehari-hari bahasanya apa nggih? Jawa moko. Bahasa Jawa biasa ya, Bu. Terus aktivitas keagamaan, kegiatan yang sering dilakukan, kegiatan rohani biasanya apa saja, Bu? Mungkin berjanjinan apa-apa. Ini masa pandemi libur. Kalau untuk biasanya selain sebelum masa pandemi, Yasinan. terus apa saja, Bu? Berjanjian. Yasinan sama berjanji saja ya. Kalau untuk adiknya biasanya ngaji. Riwayat keluarga, riwayat penyakitnya, Bu. Kalau dari Ibu sendiri nopo? Kalau dari saya tidak ada, tapi kalau dari Orang tua diabetes ada. diabetes, asam urat, lambung, hipertensi ya. ada. Untuk orang tua bapaknya meninggalnya itu mempunyai riwayat jantung. Nggih. Kalau Bapak sama Ibu ada keluhan nggih? Ya. Tidak ada riwayat penyakit apa gitu, tidak ada ya? Ada. Untuk dari anak pertamanya, Bu? Anak pertama mempunyai keluhan penyakit asma. Untuk anak kedua usia 3 tahun habis operasi hernia. Itu umur 3 tahun ya, Bu? Iya, umur 3 tahun. Berarti langsung dilakukan kitan? Iya, langsung. Biasanya kan kalau terkena hernia kan langsung dilakukan kitan. Langsung kitan. Di sini yang mencari nafkah siapa ya, Bu? Untuk mencari nafkah bapaknya saja, saya sebagai ibu rumah tangga. Berarti yang mencari nafkah tunggal bapaknya ya? Iya.
Maaf Bu, untuk riwayat pendidikan tadi kan belum. Ibunya sendiri lulusan apa? Saya SLTP, Lalu bapaknya? bapaknya SD. SD. Untuk anak pertamanya tadi? Mahasiswa. Mahasiswa. Dan adiknya ini SD ya? Ya. Untuk rumahnya ini Bu, rumahnya ini milik pribadi apa gabung sama orang tua atau kontrak atau gimana Bu? Milik pribadi. Milik pribadi. Sudah menempati rumah ini seberapa tahun ya Bu? 20 tahun. 20 tahun. Terus pernah mempunyai pengalaman berpindah-pindah tempat? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Di sini jarak antar rumah kisar berapa meteran ya? Sama yang mana? Yang sebelah-sebelahnya ini Sekitar perkiraan 4 meter, 3 meter. berarti termasuk padat penduduk di sini Ya. juga. Maaf Bu, untuk pembuangan seperti pembuangan sampah, terus penampungan air, Ibu biasanya kalau pembuangan sampah prosesnya seperti apa? Pembuangan sampah di halaman belakang sendiri. Terus kalau kan biasanya yang saya sering lihat ditaruh belakang rumah terus ditumbuk-tumbuk gitu. Ada pengolahannya enggak Bu? Mungkin dibedakan nanti yang bisa didaur ulang atau biasanya ada yang langsung dibakar saja gitu. Bedakan untuk sampah organik, untuk sampah non organik dibedakan. Terus untuk sampah yang tidak bisa terurai, sampah yang non organiknya itu diapakan? Ya, untuk yang tidak bisa diurai dibakar. Dibakar ya. Untuk pembuangan airnya Bu, pembuangan air limbah mungkin dari habis cuci piring, habis itu airnya disalurin kemana? Disalurin di belakang rumah, tapi ada selokannya sendiri. Dari biasanya Ibu lihat selokannya itu macet apa enggak? Tidak sering macet. Tidak pernah macet ya. Dari yang saya lihat di sini pencahayaan di rumah ini sangat baik. Ada ventilasinya juga. Tanaman di sekitar rumah juga banyak. Di sini juga sejuk. Tidak terlalu berpolusi ya udaranya. Ya. Untuk keamanannya sendiri Bu, di sini kan terlihat ada pagar ya Bu. Untuk menjaga lingkungan ini biar aman gimana Bu? Aman. Untuk pagar itu cuma saya tutup. Untuk pintu saya tutup dan saya lalu kunci. Pagarnya dikunci apa enggak? Apa ditutup saja Bu? Yang depan dikunci, yang samping ditutup aja. Gitu ya Bu. Untuk denah rumahnya kalau saya boleh tahu seperti apa ya Bu? Ini kan dari depan ada teras, Ya. lalu di sini ruang tamu. Ya. Yang samping sini apa Bu? Teras juga. Yang ini? Kamar. Yang ini kamar. Kamar satu ya, saya tandai Ya. kamar satu. Lalu yang ini Ruang keluarga. Yang sebelah sini kelihatannya ada ruang lagi. Kamar. Lalu yang belakang ini kamar juga. Terus yang untuk dapurnya itu di bagian mana ya Bu? Belakang kamar. Belakang kamar ini dapur. Belakang kamar yang nomor 3 tadi ya Bu. Terus Belakang ruang keluarga. Yang belakang kamar mandi. Kamar mandi. Ngeten. Ini dapurnya, ini kamar mandi ya. Leres ya. Nggih. Untuk ruangannya ini ukurannya berapa? Ukurannya ini ukuran denah rumah 6x9. 6x9. Ibu selama menempati denah ukuran tanah 6x9 ini
di ruangan yang ini Ibu tempati dengan 4 orang anggota keluarga, merasa kesempitan apa enggak? Ya untuk kamarnya kalau saat ini ya kurang luas. Kalau untuk ukuran waktu saya bangun itu ya nggak tahu. Cukup-cukupin ya Bu. Ya Bu mau tanya, maaf, untuk pendapatan 1 bulan rata-rata berapa ya Bu dari Bapak selama bekerja? 1 bulan kurang lebihnya 4 juta. 4 jutaan. Terus untuk penggunaan air di sini sehari-hari menggunakan air apa Bu? Air pump, kalau air pump kan pakai air sumur. Biasanya kalau mengambil keputusan jika ingin melakukan suatu tindakan ya, terus ngambil keputusan yang berwenang mengambil keputusan biasanya siapa Bu? Biasanya Bapaknya. Terus cara mengambil keputusannya itu secara sepihak atau dimusyawarahkan dengan keluarga dulu atau gimana Bu? musyawarah. Dimusyawarahkan ya. Iya. Pelayanan kesehatan yang ada apa Bu? Mungkin kalau biasanya kan di desa-desa kayak ada posyandu balita atau klinik mungkin atau ada apa saja Bu? Ada posyandu balita, Posyandu, klinik, iya. terus sama lansia. Ada bidan desa. Ini lansia, posyandu lansia gitu ya? Iya. Aku mau tanya, jika ada anggota keluarga yang sakit, tindakan apa yang Ibu lakukan biasanya? Biasanya saya rawat terlebih dahulu. Kalau tidak kunjung sembuh, terus saya bawa ke klinik terdekat dulu. Itu Terus untuk perawatan yang biasanya dilakukan, biasanya itu mengonsumsi obat-obatan atau jamu mungkin? biasanya kalau untuk anak saya kasih obat terlebih dahulu. Obatnya beli di warung atau di apotek atau sesuai dengan resep, mungkin penebusan di apotek terlebih dahulu? Kadang di apotek, kadang resep Gitu. Nggak pernah pakai jamu-jamuan, mungkin jamu tradisional gitu Bu? kadang pernah. Bu mau tanya, seumpama saya tanyai tentang pengertian sehat sakit, apa yang Ibu ketahui tentang sehat itu apa, sakit itu apa, bisa jelaskan Bu? Sehat itu nggak merasakan apa-apa, badannya enak. Kalau Terus sakit, badannya terasa sakit. gitu. Untuk konsumsi makanan sehari-hari, apakah ada pantangan? Mungkin kalau ibunya mengkonsumsi gula yang terlalu tinggi, mungkin takut atau gimana kan? Soalnya tadi ibunya bilang kalau orang tua dari ibu ada yang menderita diabetes, ada juga yang hipertensi, kan bisa saja nanti suatu saat ya berjaga-jaga kalau ibunya terkena juga, kan beresiko, soalnya kan ibu punya orang tua yang mengalami penyakit tersebut. Untuk konsumsi makanan ya biasa-biasa aja. Berarti belum ada pantangan ya Bu? Belum ada. Untuk perawatan diri sendiri Bu, biasanya apa yang dilakukan untuk merawat tubuh untuk anak dan untuk ibunya? Untuk perawatan tubuh, terutama mandi sehari 2 kali, Ya. terus cuci tangan,
sehabis bepergian, Iya. sebelum masuk rumah, Terus terus gosok gigi, terus bersih-bersih lah pokoknya. baik Bu. Ibunya apakah mempunyai niatan untuk menambah momongan lagi mungkin, atau 2 anak saja sudah cukup? 2 anak saja udah cukup. Gitu ya Bu. Kalau boleh tahu terpautnya berapa tahun anak pertama dengan anak kedua ini? Hampir 14 tahun. Selama pandemi ini apakah Ibu merasakan stres, mungkin gangguan dalam pikiran Ibu? Kan biasanya kegiatan normal sebelum pandemi kan Ibu bisa berpergian, terus untuk anak sendiri, anak kan juga biasanya sekolah seperti biasa ya. Apakah ada gangguan? Ya kalau untuk pikiran ya rasa jenuh, stres ada. Untuk gangguan aktivitasnya nggak bisa normal kayak dulu-dulu, Iya. nggak bisa bepergian. Berarti Ibu merasa terbebani ya? Ya Terus kegiatan berekreasi ataupun kegiatan jasmani yang biasanya sering dilakukan apa Bu? rekreasi itu kalau hari libur itu biasanya pantai, kadang-kala, Iya, terus berkumpul bertemu dengan teman-teman. apakah selama pandemi kegiatan berekreasi tetap dilakukan atau tidak? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Terus untuk kegiatan jasmaninya seperti olahraga, apakah sering atau jarang atau gimana Bu? Kalau untuk olahraga bisa dilakukan di rumah sendiri. Iya, maksudnya tuh sering atau jarang melakukannya? Ya sering. Maaf Bu, nanti saya minta izin untuk memeriksa keadaan Ibu boleh dan anaknya ya. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya boleh. Saya minta izin ya Bu. Ya. Gantian ya, adiknya dulu apa ibunya dulu? Adiknya dulu. Adiknya dulu. Sini dek, agak ribet dek. Duduk aja enggak apa-apa. Sini duduk. Tadi adiknya suara denyut jantungnya tuh normal lubduk, yang artinya tadi tuh iramanya normal ya Bu, lubduk 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 gitu ya. Nah kalau tidak normal itu biasanya bunyinya lubduk lubduk, atau enggak kalau lubduk itu tidak normal. Kalau adiknya itu tadi udah normal baik. Nah dia boleh pinjam tangannya sebentar, saya cek nasinya dulu ya. Ini deh. Nadinya juga normal, nadinya 82 kali per menit, untuk pernafasannya 22 kali per menit. Nah, itu udah termasuk normal ya Bu. Terus saya mau periksa dari mulai kepala dulu ya. Dari kepala rambutnya terlihat bersih
kemudian ya dari matanya juga, matanya tidak merah. Saya lihat dulu. Nah, di sini kan agak putih ya Bu. Berarti itu darahnya tuh bisa dikatakan kurang. Nah, untuk bisa dibuka maskernya aja. Nah, dibuka. Nah, di wajahnya ini ada luka. Ini gara-gara apa Bu? Kebanyakan main jalan-jalan gitu. Terus bisa dibuka mulutnya. Nah, mulutnya tidak ada sariawan, lalu bersih tapi ada lubangnya ya Bu. Nah, biasanya gosok gigi berapa kali? 2 kali. Sering apa jarang? Kenapa jarang? Seharusnya gosok gigi 2 kali itu sering. Habis makan. Ya, kalau bisa mah 3 kali juga bagus. Makan kan 3 kali. Makan pagi, siang, sama sore. Terus, maaf ya Dek, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid ya. Tangannya gini, saya beri tekanan. Ini maskernya dipakai lagi enggak Pak? Dipakai dulu. Dirapiin. Tangannya gini. Nanti kakak beri tekanan, adiknya nahan ya. Kalau enggak dilawan. Misal kakaknya gini. Nah, kalau misalnya begini. Coba satu-satu. Tangan dulu. Nah, ini kuat ya. Ini juga satu. Loh, dilawan lagi, dilawan. Gini dilawan. Keatasin lagi kalau enggak. Nah, ini juga kuat. Terus di dadanya terasa sakit enggak? Ada yang sakit enggak? Enggak ada. Terus untuk di kakinya, nah ini kan kakak lihat ada bekas luka. banyak luka. Iya, ada yang masih baru. Ini gatal enggak? Gatal. Terus sakit enggak? Sakit. Ini ada enggak terus ini apa? Masih kayak ngair gitu ya. Ini baru ya. Terus ibu kalau tahu anaknya begini itu diapakan biasanya Bu? Kasih obat. Kasih obat. Ini sudah dikasih obat ya Bu? Sudah. Adiknya bisa kakinya diselonjorkan di sini, nggak apa-apa. Nah, nanti kakak kasih tekanan, adiknya lawan ke atas ya, kaki bisa nggak? Satu-satu dulu, atasin, bisa nggak? Nah, bisa. Yang satunya lagi, 1, 2, 3 atasin. Ya, bisa. Ya, turunin. Nah, nanti kakak coba untuk ngecek refleksnya. Ada refleks nggak ya? Yang satunya? Kakinya biasa. Jangan gini, gandul. Kakinya gandul. Ke belakang lagi. Nah, lemesin. Nah, ini ada refleks ya. Nah, pemeriksaan adiknya sudah selesai. Gantian ibunya ya.
Bisa tukar tempat duduk, Dek. Maaf Bu, saya periksa dulu ya. Ini bunyinya juga sama, bunyi nafasnya juga, bunyi jantungnya juga normal ya, luk-luk gitu ya Bu ya, sama dengan adiknya. Saya kasih dulu ya Bu ya. Maaf Bu, tangannya gini Bu. Ibunya tekanan darahnya termasuk normal 110/70 ya Bu, tapi mendekati rendah. Maaf Bu, boleh pinjam tangannya? Nadinya Ibu normal 86 kali per menit. Untuk pernafasannya Ibu 3 kali per menit ya. Maaf Bu, saya periksa bagian kepalanya ya. Di kepala tidak ada benjolan. Maaf Bu, boleh dibuka maskernya. Boleh membuka mulut. Ada yang sudah tanggal ya Bu, giginya sudah ongkong ya? Iya. Iya. Giginya bersih, tidak ada sariawan. Lalu ada gigi yang tanggal dan ada gigi yang berlubang juga ya Bu. Bu bisa melihat sini. Maaf ya Bu, saya buka matanya. Iya Bu, baik. Saya lihat matanya Ibu baik, tapi ada sedikit agak kuning ya Bu, agak kuning kemerahan gitu. Apakah Ibunya sering begadang atau gimana? Kalau tidur malam kadang jam 11. Oh gitu ya, ingat Bu. Tapi Ibunya tadi kan saya buka depannya tuh enggak putih tapi merah, itu sudah bagus. Berarti aliran darahnya tuh juga bagus, menandakan gitu. Maaf Bu, saya bisa dipakai maskernya dulu? Iya. Baik, saya periksa yang bagian lagi ya Bu ya. Tidak ada pembesaran ya Bu? Tidak ada.
beri tekanan, ibunya ngelawan ya. Satu-satu dulu. Nah, kuat ya Bu. Yang satunya. Baik. Yang kakinya Bu, maaf. Di sini tidak apa-apa. Nah, kakinya dikeatasin. Nah, bisa ya. Yang satunya Bu. Nah, ini juga kuat ya Bu. Nah, apakah ada keluhan di dada, mungkin terasa sesak atau gimana Bu? Tidak ada. Tidak ada. Bu, bisa dilihat kartunya sebentar. Ini. Nah, saya beri tekanan ya Bu pada kukunya salah satu. Nah, ini menandakan bahwa aliran darahnya itu normal, karena di sini tuh saat saya beri tekanan, warna dari kuku ini langsung kembali dalam 1-3 detikan. Nah, terus saya beri tekanan di bagian kulit, tidak ada odem ya Bu. Nah, adiknya bisa diginikan tangannya. Nah, adiknya juga sama. Lihat dulu tangannya sini. Tidak, saya mau beri tekanan. Tidak ada odem. Maaf Bu, kakinya juga ya Bu. Nah, tidak ada odem, adiknya di. Nah, langsung bisa kembali ya. Tidak ada odem. Odem artinya tidak ada kayak dekokan. Apakah ada gangguan di bagian pencernaan selama ini? Tidak ada. Tidak ada. Adiknya ada, Amanda? Mungkin perutnya sakit atau gimana? Ngerasain atau enggak? Enggak. Untuk yang dikeluhkan saat ini apa Bu? Untuk dikeluhkan saat ini untuk saya enggak, tapi untuk anak saya selama pandemi ini kan belajar online. Ya. Kalau belajarnya itu sulit, sering tidak mau. Untuk kesehatannya yang dikeluhkan apa aja Bu biasanya? Untuk kesehatannya ini ada luka-luka. Ya, ruang kaki ya Bu. Ya, terusan makannya sulit. Makannya sulit. Ya, kalau disuruh minum air putih yang banyak nggak mau, suruhnya mintanya jajan es terus. Oh gitu, minum es, air putih jarang ya. Ya, terus sama itu sering kebanyakan main game. Itu main game. Main game biasanya berapa jam dalam sehari? Kurang lebih rata-rata lah. Kurang lebih hampir 3 jam lebih lah. 3 jam. Untuk berat badannya sendiri, adiknya berapa? 20. Terus tinggi badannya? Tinggi badannya 117. Bu, biasanya kalau tidak sakit pun ibu sering check up atau enggak? Ya kadang-kadang check up. Check up ya Bu. Berarti ada penjadwalan check up mungkin 1 bulan sekali atau gimana? Kadang-kala ya Bu. Baik Bu, terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mewawancarai ibu dan anaknya. Terima kasih ya Dek. Ya sama-sama. Mungkin cukup sampai sini aja. Nanti kalau ada apa-apa bisa disampaikan ke saya lagi atau saya bisa bantu mungkin. Terima kasih waktunya. Saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton.